Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu. Agamanya apa, Kakak? Agama saya sebenarnya Muslim ya. Cuma saya dari kecil itu di Bali. Terus orang tua saya itu kejawen. Jadi saya itu betul-betul gak bisa mengaji. Saya takut sekali nanti di masa yang akan datang. Saya tahu ya di Islam itu harus bisa mengaji, harus sholat begitu. Saya di sini ketakutan sekali bagaimana caranya saya supaya bisa seperti kalian sholat mengaji, sedangkan di sini benar-benar saya tidak menemukan tempat-tempat itu. Iya, oke. Saya tinggalnya di Gianyar. Oke, mungkin saya jawab. Mbak adalah orang yang sedang proses dicintai Allah sekarang. Bukti kalau Iya. Mbak dicintai Allah, Mbak Iya, saya dipertemukan ngomong dengan begini saya. mau menangis saya, Kak. Sumpah. Ya, ini saya bilang, bukti Mbak dicintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Itu nggak apa-apa kayak gitu ya. Tapi nggak boleh loh mendoakan orang. Itu nggak boleh, guys. Nggak boleh loh. Aku tahu itu. Aku pernah baca hadisnya itu. Ya, kalau kita mendoakan keburukan untuk orang lain tuh, keburukan itu sama kayak kita mengatakan orang lain kafir, orang itu Islam, terus kita katakan dia kafir, itu bisa kembali kepada kita. Serius, ya. Halo Samsung, halo Putih. Boleh bohong dalam 3 hal. Oh iya, kami itu nggak boleh bohong dalam segala hal ya. Beda dengan kalian. Kalau kami cuma 3 hal. Kalau kalian kan dalam segala hal ya. Kalau kami cuma 3 aja. Kami memang diberi batasan. Dan kami boleh berbohong tuh dalam 3 hal. Pertama, menyelamatkan diri sendiri dari kejahatan orang lain. Kedua, menyelamatkan keluarga. Yang ketiga, menyelamatkan negara. Ya, jadi kami nggak diajarkan jadi pengkhianat negara seperti kalian. Kalian misalkannya jadi tentara, tiba-tiba ketangkap sama lawan. Allah Bumi Ditanya, kepijit nih, Oh ya. turunkan aja nih. siap bunda. Nanti terus kamu ditanya, di mana senjata negara Indonesia disembunyikan? Terus kamu tahu karena kamu nggak boleh berbohong ya. Menurut kamu nggak boleh bohong. Kalau dalam hal itu nggak boleh bohong, tapi dalam memuliakan nama Tuhan boleh bohong. Ya saya tahu senjatanya ada di mana, di situ. Nah, kamu jadi pengkhianat negara. Jadi konsekuensi mengimani apa yang kamu imani sekarang ini, jadi pendusta dalam segala hal atas nama Tuhan, atau jadi pengkhianat negara, atau jadi orang yang tidak bisa menjaga kehormatan istrinya. Contoh kayak gini.
Misalkannya kalian diperkodok istrinya, kalian ditangkap nih, tangan kalian diikat, terus istri kalian sembunyi dalam lemari. Terus kalian ditanya sama penjahat, mana istri kamu? Terus kamu terpaksa jawab, istri saya di dalam lemari. Nah, akhirnya istri kamu diperkakas. Dan itu ajaran kasih, teman-teman. Karena ajaran kasihnya saudara kita Kristen ini kasih kepada para penjahat. Karena Yesus datang untuk para pendosa, begitu. Tertulisnya begitu. Yang aku pahami begitu. Aku nggak ngajarin kalian sesuai dengan paham aku ya, tapi yang aku baca begitu. Kan itu bahasa Indonesia, mudah banget dipahami. Ya, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Tuh, kalau kalian ditampar lagi kasih. Berarti kalau misalkannya dikobok dada sebelah kanan sama penjahat, ya istrimu ya suruh pegang yang sebelah kiri, kan gitu. Secara analoginya gitu. Halo, halo. Oke, Sasung. Nah, jadi teman-teman perlu dipahami teman-teman ya, sebenarnya Islam itu tidak mengajarkan untuk mengganggu keyakinan orang lain ya, tetapi Islam mengajarkan untuk mengajak orang berpikir merenung. Masalahnya ketika kita ngajak mereka berpikir merenung dan jujur, mereka terganggu itu. Dengar ya, aku ulangi nih. Kita itu tidak diajarkan mengganggu agama orang lain, tapi kita diajarkan untuk mengajak orang lain berpikir merenung dan jujur. Nah, ketika kita nggak ganggu agama mereka, kita hanya mengajak mereka berpikir merenung dan jujur dengan mengadakan satu pertanyaan dan pernyataan, mereka terganggu. Berarti itu bukan masalah kita, tapi masalah mereka. Kenapa mereka terganggu? Kan kita nggak mengganggu, kita hanya mengajak merenung dan berpikir kayak gitu. Maya Melsa, aku nggak mau surga 72 bidadari, jijik. Ya, Mbak, maaf Mbak nggak diajak. Mbak nanti surganya bersama pesundal. Sorry ya Mbak ya, surganya umat Islam itu surga yang nggak ada pesundalnya. Kalau di tempat Mbak kan surga yang ada pesundalnya, karena pesundal lebih dulu masuk dalam kerajaan surga. Jadi Mbak nggak diajak. Orang kayak Mbak nggak pantas juga masuk surga. Kenapa? Mbak pemakan babi, Mbak pemakan tikus, Mbak pemakan anjing, jorok. Secara jasmani rohani Mbak nggak suci. Mbak penyembah manusia, penyembah roh-roh ya. Maaf, dalam kaidah istilah agama, istilah keyakinan itu Mbak animisme sama pagan ya, karena Mbak menyembah manusia dan menyembah roh. Mbak tidak menyembah satu Tuhan, Mbak menyembah 3 Tuhan tapi ngakunya satu, kata Edis gitu. Jadi Mbak nggak layak masuk surganya Islam, nggak pantas juga, nggak patut juga, Mbak nggak suci. Dalam pandangan Islam, jadi jangan khawatir, Mbak tetap ada di surganya Kristen kok ya. Mbak akan berada di surganya Kristen, di mana Mbak nanti bersama dengan Sri Irene Sakti. Karena Sri Irene Sakti ini nanti ketika dia pengen cepat-cepat masuk surga, dia akan bersundal ya, karena Irene percaya bahwa pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tutorial untuk supaya masuk ke dalam agama Kristen gini, kalau ada tutorial pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga, maka pertanyaannya, bagaimanakah cara supaya masuk surga yang cepat? Ayo, silakan kalian jujur. Ayo, seandainya ada tutorial, ada syarat yang masuk surga adalah pesundal lebih dulu, maka tutorial supaya masuk surga cepat gimana menurut pernyataan itu? Ayo jawab jujur, Sri Irene. Sri Irene harus bersundal dulu. Jadi kalau wanita-wanita Islam itu masuk surganya dari pintu manapun yang dia kehendaki, kalau dia patuh kepada Allah dan patuh kepada suami. Kalau Sri Irene masuk jalur pesundalwati ya. Saudari kita Sri Irene ini masuk surganya jalur pesundaliah ya, jalur pesundal gitu. Itu jalan tercepat masuk surga dalam kaidah kekristenan. Karena Yesus berkata, bahkan pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau kalian tahu pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga, maka tutorial ingin masuk surga cepat caranya gimana? Silakan dijawab. Halo Ratu Onar, silakan perkenalkan nama dan agama. Halo, assalamualaikum, shalom, om swastiastu. Agamanya apa, kakak? Agama saya sebenarnya Muslim ya. Cuma saya dari kecil itu di Bali, terus orang tua saya itu kejawen, jadi saya itu betul-betul gak bisa mengaji. Saya takut sekali nanti di masa yang akan datang. Saya tahu ya di Islam itu harus bisa mengaji, harus sholat begitu. Saya di sini ketakutan sekali bagaimana caranya saya supaya bisa seperti kalian sholat mengaji, sedangkan di sini benar-benar saya tidak menemukan tempat-tempat itu. Iya, oke. Saya tinggalnya di Gianyar.
Oke, mungkin saya jawab. Mbak, Mbak adalah orang yang sedang proses dicintai Allah sekarang. Bukti kalau Iya. Mbak dicintai Allah, Mbak Iya, saya dipertemukan ngomong dengan begini saya. mau menangis saya, Kak. Sumpah. Ya, ini saya bilang, bukti Mbak dicintai Allah adalah dengan Mbak dipertemukan dengan saya. Kalau Allah nggak cinta sama Mbak, hati Mbak nggak akan dicenderungkan untuk naik ke komal ini, di mana komal ini pembuktian tentang mana agama benar, mana agama yang tidak benar. Dan saya adalah orang yang tidak boleh berbahasa basi tentang agama. Maksudnya benar katakan benar, salah katakan salah. Mbak itu dicintai Allah. Saking Allah mencintai Mbak, Mbak pagi ini Senin harusnya cari uang, Mbak pagi ini Senin harusnya bersenang-senang. Mbak diizinkan naik di room saya, di mana room ini adalah room yang menyakitkan apabila didengarkan oleh orang-orang sesat dan orang-orang salah. Kenapa saya katakan begitu? Saya nggak akan memikirkan perasaan orang sesat dan orang salah. Mbak salah katakan salah, benar katakan salah. Saya, Kak, selalu kalau ketemu pacar itu selalu orang yang lain agama saya gitu. Gimana saya mau bisa menikah dengan orang-orang itu gitu, sedangkan saya itu ingin dibimbing, tapi selalu saya jatuh cintanya sama orang-orang itu gitu. Saya nggak pernah dikasih sama Tuhan itu seorang kekasih yang beragama, satu agama dengan saya, sehingga bisa memimpin saya, bisa membimbing saya begitu. Itu rasanya kayak siksaan buat saya. Oke, dalam Islam itu tidak ada pacaran. Pertama, yang ada adalah ta'aruf. Nah, saya tuh pernah tegas nih. Saya sendiri kan masih sendiri nih, Mbak. Saya pernah tegas nih. Saya nggak sudi diajak pacaran, kata saya kan. Walaupun memang saya pernah menjalin hubungan dekat dengan seseorang tuh, saya berpikir kalau kamu mau silakan nikah, kalau tidak tidak. Nah, cara mengenali seseorang itu, Mbak, nggak perlu harus pacaran sebenarnya. Ta'aruf itu bisa. Salah satu cara waktu Sayyidah Khadijah ingin melamar Rasulullah, beliau mengutus orang lain untuk menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Nah, tentu Sayyidah Khadijah sudah mengenali Rasulullah dulu. Kalau kakak nih misalnya tinggal di daerah yang mayoritasnya ada non-muslim, mengkhawatirkan nanti supaya Mbak itu tidak bertemu dengan non-muslim, percayalah Mbak, kecenderungan orang non-muslim itu kepada hal yang terbuka, kepada sesuatu yang tidak halal. Mereka akan memandang rendah wanita apabila wanita itu membuka diri secara, saya nih pernah terbuka, bukan pakaian ya, maksudnya terbuka secara sosial nih, saya terlalu gampang akrab, maka disitulah orang tidak menghargai kita. Maka pertama tutorial untuk Mbak bisa mendapatkan pasangan yang soleh itu ikuti Quran surah An-Nur ayat 25, Mbak. Quran surah An-Nur 25 itu bahwa Allah berfirman, laki-laki baik dengan perempuan yang baik, laki-laki keji dengan perempuan keji. Nah, supaya Mbak dapat pasangan yang keji, pertama Mbak ikuti dulu aja perintah Quran surah An-Nur itu. Jadilah wanita yang tidak keji dulu. Bagaimana caranya wanita yang tidak keji adalah wanita yang memuliakan dirinya sebelum memuliakan orang lain dulu. Bagaimana cara kita memuliakan orang lain sementara kita tidak memuliakan diri kita? Seperti apa contohnya nih? Contohnya adalah dengan menutup aurat dulu. Jangan seperti kebanyakan saudari kita yang non muslim yang bahkan pakai bikini, itu tidak masalah. Tubuh Mbak indah, tubuh Mbak bagus, biarkan suami Mbak aja yang menikmati, jangan orang lain. Karena nanti orang lain buat apa menafkahi Mbak untuk menikmati tubuh Mbak sementara mereka bisa menikmati secara gratis. Maka jalan yang lebih baik adalah pertama berbenah dulu yang mampu. Yang mampu itu apa? Yang paling mudah saat ini bertukar pakaian. Bukan bertukar keyakinan atau bertukar mindset dulu, karena bertukar mindset itu perlu progres bertahun-tahun lamanya, itu kita pembentukan karakter. Maka yang paling mudah yang bisa Mbak lakukan dengan cara cepat adalah apa? Menutup aurat dulu. Setelah menutup aurat dulu, apalagi menutup sosial yang tidak ada manfaatnya buat dunia dan agama, seperti berteman dengan banyak pria, itu nggak ada urusannya itu. Nah, itu dulu Mbak ya. Nah kemudian Mbak, wanita itu lemah ya, wanita itu lemah, dia tercipta dari yang bengkok, dia pasti salah. Kita tetap akan salah Mbak. Bahkan di dalam, kalau Mbak baca kitabnya orang Kristen, bahkan di Kristen itu perempuan itu diciptakan udah salah dari awal, bahkan dikutuk dari awal gitu loh. Makanya Paulus tidak mengizinkan perempuan mengajar. Tapi kita nggak bahas Kristen karena nggak perlu pemahaman Kristen juga. Ini perbandingan agama supaya teman-teman menonton di bawah yang Kristen di bawah, perbandingan Islam dan Kristen itu beda jauh. Kalau di Islam itu perempuan itu dimuliakan sejak semula. Saking perempuan dimuliakan sejak semula, sebenarnya bukan cuma perempuan, laki-laki perempuan itu dimuliakan sejak semula. Makanya seorang anak kecil itu pada dasarnya Islam, tapi nanti orang tuanya menjadikan dia Nasrani dan juga Yahudi. Maka perempuan itu nilainya sudah ada sejak lahir. Karena perempuan itu diperumpamakan oleh Allah seperti perhiasan.
Nah, kalau kita mendapatkan kesedihan di dunia, tangis seperti tadi, kesepian, rasa-rasa yang kita kayak menderita, itu karena kesalahan kita, bukan karena kesalahan Tuhan. Tapi kita sendiri yang memilih. Kalau kita tidak mau tersakiti, jangan banyak menarik lalat yang berdekatan dengan kita. Jadi itu umpamanya gini, Mbak. Saya kasih analogi nih. Kalau kita tahu lalat itu mengganggu kita, janganlah kita mekar untuk memancing lalatnya datang. Nah, biarkanlah kita tertutup supaya nanti yang datang kepada kita ini adalah yang betul-betul ingin tahu, ingin melindungi kita. Maka paling mudah caranya, Mbak, itu yaitu tadi, tutup aurat, jaga sikap, itu dulu. Jadi jangan yang jauh dulu, nanti baru pelan-pelan belajar membaca. Mengaji itu nanti gampang, Mbak. Kalau Mbak itu sudah mulai menjaga diri Mbak sendiri, maka Allah akan letakkan Mbak di jalan yang benar. Dan Mbak kan sekarang kan ada di daerah yang mayoritasnya kaum kufar dalam pandangan Islam atau non muslim dalam pandangan negara kita. Nah, caranya bagaimana nih supaya Mbak itu bisa dapat belajar Islam? Mbak kan sudah ada internet, handphonenya ada. Fokus di internet itu banyak cara belajar mengaji, cara belajar tajwid, cara melafazkan Al-Quran. Belajar di situ tuh gampang. Allah sudah mudahkan Mbak kok. Seperti itu ya. Jadi tidak ada kesulitan dalam mendapat hidayah Islam itu, tidak ada. Cuman kitanya aja yang bilang sulit. Dan kalau kita bicara kesulitan, ya memang segala sesuatu yang ingin kita capai itu ya dengan effort. Ya effortnya ya kita harus mungkin mengorbankan waktu, mengorbankan hawa nafsu. Nggak bisa, Mbak, sejalan keinginan untuk mendapatkan ridho Allah itu tidak bisa dengan cara sama-sama meluapkan hawa nafsu, karena Allah perintahkan kita menahan hawa nafsu. Tahan hawa nafsu untuk memperlihatkan bagian tubuh yang cantik, tahan hawa nafsu untuk bermaksiat gitu, tahan. Walaupun sulit untuk menahan itu, tapi sulit bukan berarti nggak bisa. Oh, kalau gagal, misalnya kita gagal nih menahan hawa nafsu, kita telah melakukan maksiat, Allah tuh masih memanggil kita. Kata Allah apa? Yang bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, itu akan diampuni oleh Allah. Ya, nggak perlu penebusan dengan cara bunuh Tuhan. Dalam Islam itu masuk surga ya, Mbak. Dalam Islam itu kita bertobat kepada Allah dengan sebaik-baiknya tobat. Ya, kalau Mbak kan nih nggak dapat ilmu agama, jadi segala sesuatu yang Mbak lakukan itu adalah perbuatan bukan karena kesadaran keagamaan. Dan sekarang Allah sudah kasih di jalan untuk supaya belajar agama. Belajarlah agama Islam dengan baik dan benar. Kalau sekarang sulit untuk dapat guru yang benar di Bali, Mbak pakai sosial media aja, gunakan kuota Mbak untuk mencari ridho Allah. Semoga Mbak dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar, ya. Gampang, sesimpel itu menjadi Islam kok, Mbak. Sesimpel itu sebenarnya Islam, cuman dia sulit bagi kita karena kita ini punya hawa nafsu. Yang membuat kita itu sulit mengikuti perintah Allah itu karena kita diberikan Allah hawa nafsu yang adalah ujian, dan terkadang kita lebih patuh kepada hawa nafsu kita ketimbang kepada Allah. Kita tidak terlalu takut kepada Allah sebenarnya. Itu ucapan kita. Sering kali kita mengatakan kita takut kepada Allah, tapi sebenarnya kita nggak takut. Bukti kalau kita nggak takut kepada Allah, kita bermaksiat secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi seperti itu. Nah, jadi sama-sama nih kita ingetin, saling mengingatkan kita. Memang kita diciptakan Allah itu lemah, memang kita diciptakan Allah itu punya sifat setan dalam diri kita, tetapi Allah ajarkan kita berkali-kali, beri kesempatan berkali-kali. Allah tahu betapa kita ini lemah, Allah tahu betapa kita ini sangat mudah untuk salah jalan, ya. Tapi bukan berarti ketika kita salah itu langsung dikasih dosa waris kayak Kristen tuh. Kalau di Kristen kan Adam salah sedikit aja udah langsung kena dosa waris. Upah dosa adalah maut, nggak ada. Di Islam itu nggak ada upah dosa adalah maut. Di Islam itu nggak ada ceritanya kau berdosa tuh curi makanan karena kau lapar tuh langsung mati, tuh nggak ada dalam Islam. Itu nggak dihitung berdosa. Dalam Islam aja, dalam Kristen aja upah dosa adalah maut. Iya, itu Kristen. Makanya Tuhannya harus mati. Kalau kita enggak, ya. Nah, jadi begitu, Mbak. Enak banget, Mbak, menjadi seorang muslim itu enak banget. Ketika kalian sudah salah aja, Allah masih menunggu kalian untuk taubat. Bayangkan loh, Tuhan kita nunggu loh. Mbak, nggak malu ya? Kita tuh kadang nggak, kita berdua, aku nggak, Mbak, maaf ya, aku ini lagi nggak nasihatin Mbak, tapi aku lagi nasihatin diri aku sendiri. Mungkin Mbak bisa ikut barengan sama aku berdua nih. Kita tuh benar-benar nggak tahu malu ya, Mbak, ya. Pencipta alam semesta ini yang memelihara miliaran planet, jutaan galaksi, itu yang punya itu nungguin kita untuk kembali kepada dia loh. Terus kita biarkan waktu semenit 2 menit ini berlalu, kayaknya emang kita tuh emang biadab banget ya, Mbak, ya. Tapi kita masih mending, Mbak. Tapi Mbak bayangin nih kalau jadi Kristen udah ngaku anak Tuhan, kelakuan kayak biawak. Astagfirullahaladzim, ngaku-ngaku lagi anak Tuhan. Yang penting, Mbak, nggak ngaku anak Tuhan aja deh, Mbak. Ngaku sebagai, kalau kita udah masih ngaku anak manusia, sadar kelemahan kita masih bisa perbaiki, Mbak. Mbak kalau udah ngaku anak Tuhan, udah NPD, Mbak, nggak bisa berubah, Mbak.
Karena udah ngaku kayak udahlah gue kan anak Tuhan pasti masuk surga. Wah udah kayak biawak kelakuannya, masih aja nggak benar kelakuannya. Nah, itu nggak boleh ya. Seperti itu Mbak, keren banget ya. Mudah-mudahan Mbak bisa insya Allah berubah menjadi jauh lebih baik. Saya yakin kok kalau Mbak setakut ini kepada Allah, Mbak adalah orang yang bisa jadi setahun kan datang itu lebih mulia daripada saya. Bisa jadi, insya Allah bisa jadi. Karena kalau Mbak mungkin diberikan kembali ke jalan Allah pada saat Mbak tidak tahu, bisa jadi diampuni Allah dosa-dosa Mbak atas ketidaktahuan Mbak. Saya Mbak dosanya Mbak, saya udah tahu agama udah lama Mbak, tapi banyak dosanya setelah tahu agama. Justru dosa saya lebih banyak daripada Mbak. Kalian kalau lihat butiran dosa aku, mungkin kalau misalnya butiran dosa itu ditunjukkan dengan cara ada butiran hitam di muka, mungkin muka Mbak ini bisa jadi bening daripada muka aku yang udah banyak toto-totonya. Kalau dosa itu bisa dilihat dengan implementasi ada butiran wajah di ini nih. Atau kalian lihat misalnya saking banyaknya bulu menandakan banyaknya dosa, misal gitu ya. Enggak. Kalau di Kristen itu dulu pernah si Fabri ya, pendiri salah satu petinggi di Rheinische Mission Gesellschaft, organisasi penginjilan di Jerman, itu pernah punya ideologi begini. Si Rohden sama Fabri bilang begini nih, orang itu kulitnya semakin hitam semakin banyak dosanya. Kebayang nggak kalian kalau seandainya itu betul-betul terjadi, teman-teman? Ya mungkin aku adalah orang yang paling hitam di antara kalian karena saking banyak dosanya gitu loh. Tapi bukan berarti ketika kita udah tahu kita berdosa itu kita kayak berdamai dengan dosa. Nggak boleh. Kita nggak boleh kayak orang Kristen yang berdamai dengan dosa gitu loh. Kita tuh orang Islam. Ketika kita tahu kita salah, kita dosa, kita perbaiki perbuatan besok itu. Minimal gini deh, kita kalau nggak bisa beramal soleh kata Rasulullah, minimal kita jaga diri kita untuk nggak ganggu orang lain gitu. Keren banget kan Islam itu, gitu. Ya, terima kasih banyak udah masuk ke sini ya Mbak. Ada yang mau disampaikan terakhir mungkin sebelum saya turunkan Mbak? Kita di sini diskusi dengan non Muslim. Iya, cuma pengen bisa mengaji, pengen bisa sholat gitu aja. Insya Allah dalam waktu dekat kalau Mbak effortnya tinggi, Insya Allah Mbak dapat kemampuan itu nanti. Mudah-mudahan saya doakan. Belajar Mbak, belajar di ini dulu. Makasih ya Mbak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo user 8425, silakan perkenalkan nama dan agama. Teman-teman, saya memberikan informasi kepada saudari kita tadi itu bukan karena saya benar, tapi karena saya tahu ya. Jadi saya nasihatin orang itu bukan karena sudah benar ya, salah loh ya. Saya nasihatin orang itu bukan karena saya benar, karena saya tahu itu. Walaupun saya sendiri ya namanya manusia kan. Kau sendiri itu pun belum pasti benar. Jangan kau mengaku kau sendiri benar. Aduh, parah kau ini. Di sini kita tidak sedang mengklaim diri kita benar atau kita salah. Kau saja yang benar, betul. Di sini kita sedang menunjukkan agama benar dan agama yang nggak benar, bukan kebenaran perspektif atau masing-masing kita, Lazarus. Agama yang benar itu urusannya dengan Tuhan, bukan manusia menguasai manusia. Terus dari mana kau tahu tentang agama kau tanpa orang? Memang Tuhan langsung mengatakan agama kepada kau itu ini urusan benar. pribadi Tuhan, bukannya urusan manusia menguasai manusia. Ya kau ngapain kesini kalau gitu? Kalau kau nggak mau? Kayak MU itu semuanya harus. Kalau kau nggak mau bahas agama, kau ngapain kesini? Ya kau ngapain kesini? Anak biawak, kau ngapain kesini? Tengok dia sudah pada saat kebakaran jenggot. Coba buka mulut, coba buka mulut dulu, buka mulut. Dia sudah mau kalah debatnya. Mana? Tengok deh. Iya, nggak apa-apa, kau menang aja debatnya. Anak biawak tuh ngapain sih? Aku nggak ngizinin kalian ngacak-ngacak rumah aku ya. Kalau kalian biawak di sini nggak dapat kehormatan loh, dapat kemaluan kalian di sini ya. Kemaluanmu maksudnya. Kalian tuh punya kemaluan tapi nggak punya rasa malu ya. Masuk ke rumah orang, belagak gila di rumah orang, dipentungin orang lah. Nah, tengok ya, dia ini nggak suka dengan apa yang kita lakukan, tapi dia minta naik, munafik banget nih orang. Kau ngapain ke atas? Kau itu mana punya nyali, kau itu mana ada kau cerdik. Kau itu cuma Dikatakan bodoh sama orang bodoh. Iya, dikatakan bodoh sama orang bodoh nggak apa-apa. Ngapain kesini? Wow, mengaku diri bijak saja kau itu. Tapi tong kosong saja kau itu. Dikatakan tong kosong sama orang bodoh nggak apa-apa. Ada apa? Jadi mulut kau, saya sudah tahu itu. Mana ada orang makanya ke mulut kau itu busuk kali mulut kau itu. Yang mana yang busuk mengatakan itu kutuk itu berarti mulia. Oh. Aduh. Teman-teman jangan salahkan si Lazarus ya. Si Lazarus ini nggak salah.
Dia adalah orang Kristen yang ke-trigger dengan narasi dan diksi saya. Kenapa dia merasa tersakiti? Karena dia tahu apa yang saya sampaikan itu nggak bisa dia bantah, makanya dia harus menyerang pribadi saya. Kenapa? Kan saya bilang mereka tanpa berdusta, menipu dan memfitnah nggak bisa memuliakan agamanya. Dia tanpa menyerang pribadi itu nggak bisa memaparkan apa yang membantah perkataan saya. Makanya dia dari itu menyerang pribadi. Udah, saya kasih kalian kesempatan. Saya kasih kesempatan kalian melihat bagaimana kalau kita menjadi, dengar ya, bagaimana ciri-ciri orang kalau sudah jadi Kristen. Ah, ini saya tunjukin kepada kalian. Silakan Lazarus tunjukin gimana kalau jadi Kristen itu. Coba. Kayak kau lah melonte di pesantren, begitu cirinya. kau gadai celanamu pada Pak Yaman, biarlah yang haram gitu. Negara kau gadai-gadai sama Yaman, budaya kau, identitas kau gadai-gadai sama Yaman, kau tukar dengan budaya Yaman. Kau sembah-sembah kubur Yaman gitu. Itulah yang pintarnya. Ideologi Yaman kau jadikan agama, budaya Yaman kau jadikan agama gitu. Itu baru kau cerdas. Tai Yaman kau makan. Kan Juma bilang makan tai Yaman jalan ke surga. Coba kau tanya Juma itu. Terus Itu yang membuat kau makin bijak itu. Makan tai Yaman jalan ke surga itu. Secara kau sendiri kau tunjukkan kekristenanmu, bro. Semangat. Parah kali kau ini. Beragama pun hilang identitas, hilang budaya. Aduh, undang-undang negara mau ditukar dengan undang Arab. Parah kali beragama kayak kau ini. Pancasila mau ditukar dengan khilafah Arab. Gimana sih kau ini? Sampai negara pun kau mau gadai. Budaya, adat semua hilang. Beragama apa kayak gitu? Aduh, itu namanya kau mabuk agama sudah itu. Mabuk agama lebih parah dari mabuk tuak itu. Masih waras sudah itu. Kalau mabuk agama siaplah. Semua digadai, dijual itu. Dengan anak-anak pun diserah pada Pak Yaman itu, diguruduk Pak Yaman di pesantren. Terus sudah mabuk itu. Sinak jidatnya Pak Yaman mengarah kau, membuat kau jadi budak-budak mereka. Aduh, parah sekali gini. Ujung-ujung terciptalah ormas agama, ujung-ujung bertukar jadi ormas. Gimana sih lo? Ini anak Yesus, teman-teman ya. Perkenalkan, ini adalah anaknya Yesus ya. Saya daripada saya disebut anak setan, gimana? Kalau lu disebut anak setan, lu mau? Aduh, parah kali pikiran kau ini. Ini siapa yang mau disebut anak Tuhan? Semua orang mau disebut anak Allah. Nah, ini anak Tuhannya ya. Ada apa lo mau disebut anak setan? Parah kali ini cewek tua tapi aduh. Kebayang nggak kalian kalau mereka mayoritas? Kalau kami mayoritas lagi aman itu dunia. Coba kalau tengok dunia yang mayoritas Kristen. Coba kalian lihat kalau ini mayoritas. Oh, ini bijak pandainya begini. HP pun kau guna itu dari siapa? Ini bijak pandai, teman-teman. Mayoritas kalau kayak gini kau guna itu? Kau yang buat. Kau yang buat. Apa yang bisa kau buat? Nggak ada, aku cuma beli aja. Kau cuma bisa buat dongeng saja. Cuma bisa buat dongeng saja kau itu. Kebayang kalian kalau ini mayoritas gimana? Kayak mulai. Kebayang nggak kalian kalau Malaysia sama Indonesia dikuasai oleh orang seperti ini? Agamanya begini. Makin selamat Pancasila dengan rukun negaranya. Makin selamat negara kita kalau kayak gini mayoritasnya. Kebayang nggak kalian kalau negara? Coba bentar. Kalian terbayang nggak kalau ini jadi polisi? Orang gini jadi polisi,
Kalian Makin kebayang nggak ada orangnya jadi rasuahnya, anggota. nggak ada rasuahnya, Oh, ini orang di nggak ada Malaysia teman-teman. korupsinya, Ini orang ini di Malaysia korupsi teman-teman. nggak ada, rasuah nggak ada, pilih Kalian kasih tau nggak nggak? ada. Kalian tau nggak di Malaysia itu ya, kalau ada orang ketahuan menghina Islam itu hilang teman-teman. Mudah-mudahan aja dia nggak ada yang itu. lagi mantau di Malaysia ya. Hmm. Ya, Ada lanjut sini tunjukin korupsi, tunjukin rasuah, bagaimana korupsi, bagaimana korupsi. kelakuan bagaimana Itu yang kelakuan kita orang aku banggakan. Kristen, silakan tunjukin. Saya kasih Itu waktu yang 2 menit lagi. kebanggakan, Ya, korupsi 2 di menit lagi. mana-mana. Itu yang Iya. kebanggakan, rasuah di mana-mana. Hah? Terus lanjut. Gimana kalau kita jadi Kristen kayak mana? Kelakuan kita seperti apa? Coba. Ini kan ada Tuhan dalam dirinya ya. Memang mantap itu jadi Kristen. Di dalam itu. dirimu ada Tuhan nggak? Memang ada Tuhan. Nah, jadi yang ngajarin dia bicara adalah Tuhannya. Jadi jangan salahkan dia ya. Nah, gini nih kalau kita kemasukan Tuhan nih. Kalau kesurupan Tuhan tuh gini jadinya, teman-teman ya. Silakan tunjukin lagi bagaimana kalau kita kesurupan Tuhan. Foto-foto itu beri aja Tuhan kau lah. Ya, gimana coba. Ajaran Tuhan kau lah yang ya. mulut foto-foto itu setiap Ya, ceramah kau. lanjut. Berdongeng saja. Ajaran Tuhan kau lah itu. Oke, gini, coba Aduh, parah Tuhan kau kali kau ini. aku tanya, kalau aku meludahi kau, Tuhan kau kena nggak? Nah, tengok Coba itu kau- ajaran Tuhan kau itu. Coba keluarkan Tuhan dalam dirimu dulu. Aku mau ngeludahin Tuhan Nah, dulu. tengok biasa itu ajaran Tuhan dia. Tengok aja. Tuh, kena Tuhannya ya. Waduh, berarti kalau seandainya dia bicara sama saya, Tuhannya yang bicara. Terus kalau saya ludahi tadi berarti Tuhannya kena dong. Oh, atau Tuhannya ngelak ya? Nggak kena. Mungkin gitu ya. Mudah-mudahan Tuhannya tadi sempat mengelak ya. Karena saya khawatir Tuhannya kena. Nah, itu adalah anak Tuhan ya. Laki-laki tadi itu adalah anak Yesus. Bagaimana kalau jadi Kristen begitu kelakuannya? Saja Ini satu lagi nih anak Yesus nih. Nah, mari kita saksikan bagaimana kelakuan anak-anak Yesus ya. Satu yang tadi, sekarang ini. saja hayalan saja Muhammad hayalan saja 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 Udah nggak biar kita ngobrol? hayalan saja Bisa ngobrol? hayalan saja Oke, berarti nggak bisa ngobrol ya. Ini anaknya, jadi itu Tuhannya ya. Jangan salahkan Bang Alek. Yang salah adalah Tuhan dalam dirinya, karena Tuhan mengajarkan dia bicara seperti itu karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka itu mempercayai di dalam dirinya ada Tuhan bicara. Jadi setiap ucapan mereka itu Tuhan yang ngajarin ya. Kalian Islam kenapa marah? Kalian itu Kristen. Kok kalian bisa marah? Coba aku tanya sama kalian. Kalian kenapa marah? Itu kan Kristen. Apa kalian nih orang Islam nih nggak boleh marah, tahu? Itu yang bicara adalah Tuhannya orang Kristen di dalam diri mereka. Percuma kalian marah sama mereka karena yang bicara itu adalah Tuhannya sendiri. Kan setiap orang Kristen itu ada Tuhan di dalam dirinya. Ya, di dalam diri ini satu lagi nih anak Tuhan ya. Mari kita dengarkan. hayalan saja hayalan saja Uni, Tuhanmu di mana Uni? Coba saya tanya dulu sebelum kamu bertanya. Bener nggak di dalam diri orang Kristen itu ada Tuhan? Tuhanmu di mana? Saya tanya dulu. Di dalam dirimu ada Tuhan nggak? Saya tanya dulu. Ada. Oke, di dalam dirimu ada Tuhan. Nah, berarti benar kan teman-teman, jangan salahkan mereka ya. Yang kurang ajar itu bukan mereka, tapi Tuhan di dalam dirinya. Karena Tuhan yang mengajarkan mereka kurang ajar, ya. Ya dah, coba pegang Tuhanmu dulu. Aku mau ngeludahin kamu dulu. Suruh geser Tuhanmu dulu. Mulut kamu bau kayak tai. Nah, tuh kan. Aku nggak enak ngeludahin mereka guys, karena kalau aku ngeludahin mereka tuh Tuhannya yang kena loh. Gimana coba? Bayangkan kalau mereka mayoritas ya, 3 orang tadi bayangkan kalau mereka adalah mayoritas.
Kita lihat. Jadi gitu teman-teman ya, itu adalah anak-anaknya Yesus. Jangan marah kepada mereka. Mereka itu hanya anak Tuhan yang disusupi oleh Tuhan di dalam dirinya, sehingga mereka diajarkan bicara oleh Tuhannya begitu. Jadi kalau mereka baru berlaku kurang ajar, bukan mereka tapi Tuhannya. Kan ada Tuhan dalam dirinya. Ya. Di dalam diri mereka tuh ada Tuhan. Jadi kalau mereka itu menghujat, menghina, memfitnah, kejang-kejang, tantrum, itu bukan salah mereka. Toh kalaupun mereka salah, hanya ditanggung Tuhan kok. Jangan, kalian nggak bisa nyalahin mereka. Tuhan mereka aja nggak mau nyalahin mereka. Bukti kalau Tuhan mereka tidak menyalahkan mereka, Tuhannya sendiri menanggung dosa-dosa mereka dengan membiarkan mereka masuk surga walaupun mereka berbuat kayak biawak. Ya jadi nggak ada ceritanya mereka tuh salah. Karena walaupun mereka berbuat keji di dunia ini, Tuhannya aja sanggup menanggung dosa mereka. Lah kalian mau ngelawan Tuhannya buat nyalahin mereka nggak boleh. Karena yang mengajarkan mereka bicara menurut pandangan mereka adalah Tuhan mereka sendiri yang ada di dalam diri mereka. Seperti itu, beda ya. Kalau saya nih salah, ya nggak ada Tuhan dalam diri saya. Karena yang di dalam diri saya adalah ruh. Tuhan itu menaungi, menguasai saya, bukan ada dalam diri saya. Ngapain Tuhan bersembunyi dalam diri saya? Ya, seperti itu ya. Tuhan nggak butuh tempat. Ya, jadi itulah dia teman-teman ya. Kalian bisa melihat sendiri ya bagaimana kemudian anak-anak dewa ini ada di depan kalian. Dan coba kalian tutup mata kalian, renungkan bagaimana mereka menjadi mayoritas, apa yang akan kalian alami. Ya, seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas tema hayalan saja ya, agama hayalan ya. Kita bahas ini nih, bagus nih. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang agama hayalan ya. Saya akan menunjukkan sebuah data supaya teman-teman bisa belajar. Halo Brandarva Yutrif, silakan perkenalkan nama dan agama. Oke, kita kajian agama hayalan ya. Saya sudah punya materi ini tentang hayalan. Saya punya beberapa, ini satu materi saya lengkap ya tentang hayalan saja ya. Nih, ini tema saya. Ini tema tentang hayalan nih. Ini saya lihat nih, Yesus tokoh mitos, Kristen merosot, sejarah Israel, dosa waris, hukum di Kristen, ajaran intoleran, Tuhan kok gini, ayat Bible, agama lendir, kejamnya oten, sarapan pagi, pagan. Ini ya. Saya ambil materi di sini, materi kristologi saya adalah tentang menjawab tentang agama hayalan. Nah, di sini teman-teman akan lihat beberapa literasi yang sudah saya simpan ya untuk saya berikan kepada teman-teman semua setiap kali kita menghadapi saudara Kristen kita yang lupa membedakan mana agama hayalan, mana agama yang benar agama ya. Pertama adalah literasi tentang penyakit Santo Paulus adalah epilepsi, di mana berpotensi untuk menjadi asbab dia berhalusinasi. Ya, maka ada probabilitas kalau teman-teman Kristen dapat informasi dari orang yang epilepsi atau halu. Yang kedua adalah teman-teman, kita akan lihat di sini ternyata terungkap wajah Yesus. Nah, ini kan saya bukakan. Ya. Nih. Ini ajaran hayalan ya, saya tunjukkan kepada kalian menurut Liputan 6. Menurut Liputan 6 ternyata yang menghayal itu bukan orang Islam. Selama ini yang ternyata yang menghayal itu adalah saudara-saudara kita Kristen menurut situs ini ya. Selama ini para ilmuwan meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus adalah murni dari imajinasi. Sekarang kita lihat imajinasi artinya apa? Imajinasi, KBBI. Mari kita lihat arti imajinasi apa teman-teman. Arti imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan. Daya pikir untuk membayangkan atau apa teman-teman? Angan-angan. Ya, tuh. Ya, angan-angan. Angan-angan sama dengan apa? Hayalan saja. Hayalan saja gitu. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya yang menghayal itu bukan umat Islam. Kita tidak pernah menghayalkan wajah Tuhan, tidak pernah menghayalkan wajah Nabi Muhammad. Tapi yang menghayalkan wajah Tuhan mereka adalah mereka sendiri. Tapi kenapa mereka tuduhkan hayalan itu kepada kita? Karena mereka nggak siap menerima kenyataan, diingatkan bahwa mereka menghayal. Bagaimana mungkin mereka bisa diingatkan menghayal? Bagaimana mungkin mereka itu tidak sakit hati teman-teman? Selama ini mereka tuduh agar kita menghayal, sementara mereka menghayal gitu. Halo Juminten, anak Tuhan atau anak orang? Oke, saya turunkan. Itu yang 3 tadi itu anak-anak Yesus ya. Sekarang kita naikin lagi anak Yesus yang keempat. Ya, ini anak Yesus keempat nih.
Kalian kalau kalian mau tahu kan bagaimana kalau jadi Kristen? Begini. Tadi sudah kalian lihat 3 orang. Sekarang kita lihat nih. Halo, perkenalkan, anak Yesus atau bukan? Saya anak manusia. Oh, bukan anak Tuhan. Loh, saya anak manusia. Iya kan, berarti bukan anak Tuhan. Anda anak siapa? Yang ditanya itu kamu. Kalau saya jelas anak manusia, nggak pernah ngaku-ngaku anak Tuhan. Saya tanya kamu itu karena rata-rata Kristen itu sudahlah sebenarnya anak manusia, ngakunya anak Tuhan. 100% anak manusia, 100% anak Tuhan. Itu kan ada di kalian. Yang saya tanya itu, kamu ini anak manusia atau anak Tuhan? Bukan anak Tuhan, bukan anak Yesus berarti. Aduh, iya saya tanya tuh kamu. Teman-teman maaf ya, selain mereka itu banyak menghujat, banyak berkata bohong, mereka juga lelet dalam pemikiran karena ada mungkin keberatan Tuhan dalam dirinya ya. Banyak diantara mereka tuh yang keberatan Tuhan dalam dirinya sehingga otaknya nggak mampu berfungsi lagi. Kenapa? Otaknya nggak perlu jalan teman-teman, karena ada Tuhan dalam dirinya. Buat apa otaknya jalan lagi? Kan setiap perkataan dan perbuatan mereka kan Tuhan yang kerja. Ngapain otaknya harus kerja? Makanya mungkin otaknya nggak pernah kerja jadi lelet begini. Sekali lagi saya tanya, kamu anak Tuhan atau bukan? Saya anak lahir dari bapak saya, ibu saya, kakek. Berarti kamu bukan anak Yesus. Hah? Bukan anak Yesus. Siapa yang mengatakan anak saya anak Yesus? Saya nanya, bukan saya ngatakan kamu anak Yesus. Saya bertanya, berarti kamu bukan anak Yesus kan? Lelet mereka karena jadi gini. Kenapa kognitifnya lama? Karena bisa jadi keberatan Tuhan dalam dirinya, teman-teman ya. Jadi karena keberatan Tuhan dalam dirinya, otaknya nggak pernah mikir. Karena yang bekerja dalam dirinya adalah Tuhan. Otaknya nggak perlu kerja. Jadi organ mereka tuh nggak ada fungsinya sama sekali karena Tuhan yang kerja dalam dirinya. Ya, otak mereka tuh nggak ada gunanya. Makanya lelet gitu, error gitu, kayak gini. Ya, itu karena keberatan Tuhan dalam dirinya. Kesurupan Tuhan membuat orang jadi begini. Untung kita nggak pernah kesurupan Tuhan ya, alhamdulillah ya. Kita nggak pernah kesurupan Tuhan, makanya kita nggak seberat, nggak kayak ini, ringan. Kita tuh kayak CPU yang nggak terlalu banyak virusnya. Ini banyak nih, berat kan jadinya. Saya tanya lagi nih, kamu apakah anak Yesus atau bukan? Saya dari anak kedua orang tua saya. Iya, teman-teman, keberatan ya, itu agak berat. Nah, jadi ciri-cirinya kalau menjadi orang Kristen naik ke Komal Unrifa, kalau nggak gila, tantrum, senewen. Ciri-ciri orang Kristen yang naik ke Komal Unrifa itu anehnya adalah kalau nggak tantrum, kalau nggak gila, kalau nggak senewen gitu. Kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi keberatan Tuhan dalam dirinya ya. Kita nggak tahu nih ya. Kenapa kok bisa berat gitu? Astagfirullah. Gimana gini mau ngajarin mereka teman-teman ya? Gimana coba nih? Coba bisa gak kita ngajarin orang kayak gini? Nggak bisa. Ini sudah gelang ungu ya. Maaf ya buat semua manusia, saya tidak bisa mengobati makhluk-makhluk seperti ini ya. Ini sudah berdamai dengan ketululan ya. Jadi nggak apa-apa. Mereka gelang ungu. Saya kasih gelang ungu aja. Udah nggak apa-apa, gila aja nggak apa-apa. Mau melihat kegilaan anak-anak Tuhan lagi? Mari kita lihat nih. Kita lihat lagi nih. Ya teman-teman, lihat nih. Teman-teman perhatikan. Inilah dia si anak Tuhan Yesus. Silakan tunjukkan. Hayalan saja, hayalan saja, hayalan saja. Coba geser Tuhannya dulu, geser Tuhannya. Hayalan. Nggak kena kan Tuhannya kan? Nggak kena. Udah 2 kali Tuhannya kena ludah. Unrifa masih pengen. Nah nih pengen lagi dibaptis sama ludah nih. Pengen lagi. Sekali lagi ya. Sekali lagi nggak? Kalau mau lagi naik nggak apa-apa. Uni kasih lagi air ludahnya. Masih banyak. Tenang aja. Ludah ini masih banyak. Masih produksi. Ludah ini juga mau nih. Ini mau nih. Ayo silakan. Anak Tuhan. Halo. Oke, tenang aja anak-anak bunda, ludah bunda gembala kalian masih banyak ya, nggak apa-apa. Lagi terakhir ya, ludah bunda kasih, silakan. Siapkan diri, geser Tuhannya dulu biar nggak kena. Tuhannya yang 3 geser dulu. Ayo. Oke, buka mulut deh, buka mulut. Hayalan saja. Emang pengen diludahi Tuhannya sama bunda. Ternyata memang pengen diludahin sama aku. Kayaknya dia tuh kayak suka-suka gimana gitu, suka diludahi sama aku kayaknya. Udahlah, aku nggak mau ludahin Tuhannya orang Kristen lagi, nggak mau ya, capek. Halo, saya Tampan. Perkenalkan nama dan agamanya. Selamat pagi, Swastiastu. Salam sejahtera, salam kebajikan. Salam kenal kakak
dari saya, anak Bali. Perkenalkan nama dan agamanya, brother. Saya Eko Mang Putra, berasal dari Bali, Denpasar. Agamanya Hindu Dharma. Hindu Dharma. Oke. Ini baru saya kedatangan tamu yang agak berbeda. Biasanya Kristen yang naik ke sini, sekarang saya kedatangan teman Hindu. Silakan motivasi untuk naik ke sini karena di sini diskusi lintas agama. Kita temanya adalah agama hayalan. Kenapa saya mengangkat agama hayalan? Karena tadi ada beberapa orang Kristen yang sebenarnya kita tahu mengolok-olok, mengejek agama Islam dengan mengatakan hayalan. Maka saya buka secara akademis, mengidentifikasi mana agama hayalan, mana agama yang tidak berasal dari hayalan. Nah, Anda sebagai seorang Hindu silahkan boleh memberikan pandangan, tapi tidak boleh ya, yang tidak boleh dilakukan di room ini mengintervensi agama saya atau perbuatan saya di sini. Kedua, memberikan masukan-masukan yang tidak ada kaitannya dengan diskusi saya. Ketiga, menghujat agama saya. Keempat, merendahkan personal yang adalah tokoh masyarakat atau komunitas yang ada di Indonesia. Seperti itu. Silakan. Kalau Anda ingin diskusi dua arah dengan saya, silakan buka kamera, pakai data. Kalau tidak, Anda boleh bertanya saja. Ini jujur kakak, saya baru ya, jadi nggak bisa open cam. Bagaimana kalau saya istilahnya bisa buka cam, saya buka cam. Ini follower saya nggak ada follower. Oke, gini aja, karena Anda belum ada follower, berarti Anda baru perdana di sini. Anda belajar dulu metode di sini bagaimana. Anda bertanya saja. Nanti saya arahkan Anda bagaimana saya memperlakukan tamu-tamu saya dan tujuan hukuman ini buat apa. Saya mau tanya tentang ketuhanan. Kalau di Bali itu Tuhannya Esa satu dan tidak pernah nyamar-nyamar ya kak. Iya kan? Beda sama kemarin ada di Denpasar itu ada orang-orang dari luar daerah ya, kalau kan salah dari, kita nggak ngomongin ini ya, mungkin itu oknumnya kali ya yang untuk menyebarkan agama di Bali dengan mengaku-ngaku Ide Sang Hyang Widi katanya ya kan. Dia pakai nama Ide Sang Hyang Widi gitu, padahal itunya Yesus gitu loh. Tapi gimana ya? Iya, mempapalsukan. Jadi apa ya? Pakai dia istilahnya kayak nyamar-nyamar gitu loh kak. Ken yo yang jadi Tuhannya Bapak namanya juga diambil. Aduh, bukan. Berarti bukan cuman kami umat Islam yang jadi korban. Selama ini juga Pak. Kami Allah juga dicomot-comot terus dikatain Yesus. Enggak dengan kenapa seperti itu ya? Dengan cara menipu begitu apa bisa mendapatkan apa gitu ya kan? Apa ya? Dapetin kayak ya, istilahnya kampanye itu dapetin masa atau gimana ya? Kenapa harus nyamar-nyamar begitu gitu loh? Kenapa nggak gentle gitu loh? Kalau Muslim Tuhannya Allah ya, Allah. Iya, Allah, ya. Allah, ya. Nah kalau Hindu Ide Sang Hyang Widi, tapi di kitabnya orang Kristen ada loh, ada bacaannya Sang Hyang Widi. Itu kenapa kayak gitu ya? Kenapa bisa kayak gitu ya? Oke, mungkin boleh saya jelaskan secara pengalaman, experience saya berdiskusi dengan orang-orang Kristen, karena Bapak dan kalian orang Hindu dan kami Islam adalah korban di mana Tuhan kita merasa Tuhan kita dinistakan karena nama Tuhan kita diambil diganti ke Tuhannya orang lain. Oke, mungkin saya harus menjawab ini secara teologis dulu. Mungkin kalau di negara Konoha di negara ini bisa, kalau misalnya Doraemon Tuhan jadi Tuhan juga dia tuh. Mungkin pakai nama Doraemon juga ya kan. Di Bali dia pakai nama itu. Ada kitabnya tuh. Saya punya bukti kok. Kalau saya bisa kalau saya buka. Ya gini, kita bahas secara teologi. Ya, izinkan saya menjelaskan secara teologi dulu. Pertama, secara teologi Pak, perlu kita pahami kalau kita merujuk kepada saudara kita Kristen yang sama-sama warga negara Indonesia dan agamanya diizinkan di Indonesia untuk dianut, mereka ini ada namanya misionaris. Misionaris itu sudah ada waktu penjajahan Belanda, kemudian sama misionaris Jerman waktu Protestan datang ke Indonesia, ke Bahal Batu dan juga Selindung dan Toba. Makanya mayoritas Protestan itu ada di Sumatera Utara. Sementara kalau kita bicara Katolik Belanda, Protestan Belanda itu menyebar di Maluku, daerah timur. Itu kalau kita lihat perkembangannya Katolik di situ banyak.
Nah, kita bicara penyebaran dulu. Yang kedua, metode penyebarannya adalah mereka itu tidak segan untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang disembah oleh agama lain. Seperti mereka mengutipkan dalam LAI, nama Tuhan mereka itu mencomot nama Allah sebagai Tuhan mereka. Walaupun kami sudah perjuangkan berkali-kali, tapi tetap mereka itu ngotot, dan bahkan lebih kurang ajarnya lagi itu bukan cuma mengambil nama Tuhan kami, Pak. Bapak masih mending, Pak, Sang Yang Widinya bilang Yesus. Kalau kami, Pak, Allah itu disebutnya dengan Allah, Pak, diganti lagi, Pak. Tulisannya Allah, pronunciation-nya itu jadi gini, di KBBI itu Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, diambil sama KBBI memperkenalkan nama Tuhan. Lah sama mereka LAI diganti jadi gelar. Itu nama Tuhan kami diganti jadi gelar. Bapak, misalnya nama Bapak Tony nih, Pak. Tiba-tiba ada orang mengambil nama Tony, itu dibilang nih, itu Tony lain, dia tunjuk anjing sama kucing. Bapak sakit hati nggak? Bapak sakit hati nggak kayak gitu? Ya, ya jujur lah sakit Itu yang hati terjadi, lah. itu yang terjadi pada kami, Pak. Nama Allah kami, Pak, Allah lain katanya. Dia tunjuk tuh patung Yesus, itu Allah saya katanya. Loh, Allah kan nama Tuhan saya. Nah, inilah kenapa kami berdiskusi, berdebat terus begini, Pak. Dan Bapak lihat kan anak-anak Yesus dari tadi naik, apa yang dia teriakkan? Hayalan saja, hayalan saja. Bapak enggak apa Ya, maksudnya? ini Mereka mengganti. itu menghujat itu kakak. Dia Ya, mereka tidak mengganti menga- kata enggak- hayalan salah. Iya, nggak pede dengan agamanya sendiri. Jadi agama orang dipakai seolah-olah apa ya? Padahal sudah jelas kalau saya baca kitab ya, kitab saya pelajarin juga ya. Itu agama dari Romawi, Kak. Bukan agama loh sebenarnya. Kalau dipikir-pikir Ya, ya. organisasi dari Romawi. Iya, kayak ya dari Romawi, dari itu ya. Jadi sehingga Ya, ini manusia fakta, dijadikan- dan mereka memang mengaku Ini- kok, Pak, kalau Kristen bukan agama. Mereka sendiri sering bilang kok, Kristen bukan agama, Yesus nggak bawa Kalau agama. di Mereka Hindu, memang Pak, mengaku di itu. Hindu kami kan udah cerdas. Tuhan kami satu, Pak. Esa loh, Bu. Iya. Nggak ada duanya, nggak ada lagi pakai nyamar-nyamar, nggak ada. Tapi kalau misalnya dari tetangga sebelah ya, dari seberang lautan ya, misalnya Oten. Kalau saya kan nggak tahu Muslim ya, Muslim kayak apa, Tuhannya kayak gimana gitu ya kan. Nah, kalau tentang Kristen ini yang mana sih sebenarnya? Katanya Yudas yang disembah ya kan, katanya gini. Tapi di dalam kitabnya ada namanya Sang Yang Widi loh. Ya Dia pakai ampun. nyamar-nyamar nama itu. Ceritanya biar ngapain? Jadi kami orang Bali nggak mudah terpengaruh dengan itu. Itu sudah banyak di Bali ya, Pak? Maksudnya memang sudah datang, mereka masif di Bali gitu. menyebarkan. Bawa sarimi, susu sama apa gitu. Jadi Oh, ya kami kan imunisasi. jadi kami kan udah tahu semua itu kan Pak pecalang. Ini sudah dikasih Diusir tahu itu. ke picalang-picalang, maksudnya sudah diberitahu kepada. udah Dan diusir apa mereka. tindak? Oh, sudah diusir. Kalau nggak salah dari daerah NTT ya, NTT apa NTT gitu tuh, orang-orang hitam tuh. Oh iya, orang timur ya, orang saudara kita yang Iya. berkulit hitam dari kalangan saudara timur. Iya. Dia tunjukin Oke. loh, dia tunjukin dengan kitabnya dia, dengan ada bacaan Sang Sang Yang Widi. Iya, memang di Weda ada nama itu ya, Tuhan kami lah gitu. Astagfirullah. Nggak, Ini memicu konflik harus sih. nyamar-nyamar? Kenapa harus nyamar-nyamar seperti itu? Gentle lah, kalau nyembah manusia aja gitu. Ya, ya. Jadi Bapak Ya, kami termasuk ini ya, termasuk kesel ya dengan hal ini. bukannya kesel, Kak, jadi kayak apa ya, sejenis nipu mereka itu ya. Tapi kami orang Bali, orang pintar-pintar kok, ya kan. Jadi paham lah, bisa Iya, bedain gitu iya, ya. beda, sekolahnya udah tinggi-tinggi gitu. Iya. Ini kalau ini Saya ngeri juga bilang sih. begini aja, andekan Doraemon, saya udah bilang gini, andekan Doraemon itu Tuhan yang diagung-agungkan, misalnya di Tiongkok gimana, mungkin nama Yesus diganti Doraemon juga, gitu. Iya. Ini contohnya, Pak, kita liatin ya. Ini contohnya nih, orang Kristen ya, kita coba lihat ini. Dari tadi dia nggak bisa ngomong, Pak, dia cuma bisa nyanyi menghina aja. Ini dia nih. Ini gini, Pak, kelakuan mereka tuh. Iya. Kalau Iya. nggak salah di shop, Nah, kan? iya. Kalau nggak salah, Kita turunin aja, kita turunin. Iya. Kita turunin aja. Kakak, kalau Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.